terus, apa kamu masih kepikiran soal Alena? Tentu saja, Buk, aku memikirkan kan Alena, dia itu putriku, Buk. Iya, Ibu paham, tapi kamu kan sudah melihat dengan jelas jika Alena lebih memilih Joko daripada kamu, Rati. Ucap Buk Rima. Tapi aku yakin jika ini semua adalah ulah Rita, Buk. Dia sengaja meracuni otak putriku agar Alena membenciku. Terus kita harus bagaimana, Rati? Kita sudah berusaha semampu kita agar hak asuh jatuh kepadamu. Tapi nyatanya Alena hak asuhnya jatuh kepada Joko. Kamu harus belajar ikhlas. Jujur saja, Ibu, aku tidak ikhlas. Alena adalah putriku. Aku yang melahirkannya. Ucap Rati seraya menyeka bawah matanya. Pernikahannya selama 10 tahun kandas begitu saja. Tanpa ia tahu apa salah dirinya. Tiba-tiba saja Rati digugat cerai oleh Joko. Saat sidang pertama, Rati melihat Joko dijemput oleh seorang wanita muda dan cantik. Dan ia juga melihat putrinya sangat akrab dengan wanita itu. Hati Rati seketika runtuh. Awalnya, ia akan berusaha agar pernikahannya tidak sampai pisah demi Alena. Tapi saat melihat wanita itu, Rati pun menyerah. Rati tahu alasan suaminya ngotot ingin bercerai. Sebetulnya bukan kali ini saja Rati melihat Joko dengan wanita. Ini adalah wanita yang kesekian kalinya ia lihat. Rati menghampiri Alena. Ia rindu sekali dengan Alena yang sudah 2 minggu tidak bertemu Alena. Alena juga melihat juga Rati menghampirinya. Tapi Alena langsung berlindung di balik tubuh wanita itu. Alena, kemari nak. Mama kangen, ucap Rati. Kedua matanya sudah berembun. Tapi Alena tidak mau sama sekali mendekat kepadanya. Kalau Alena tidak mau, nggak usah maksa. Rita ketus. Rita, kau boleh ambil suamiku, tapi tidak dengan putriku. Siapa juganya mau ambil Alena darimu? Kamu kan bisa lihat sendiri Alena tidak mau dekat denganmu, ucap Rita. Ayo Mas, kita pulang. Lagian urusan Mas dengan Rati sudah selesaikan, ucap Rita seraya menarik tangan Joko. Rati hanya bisa menatap putri yang ikut pulang dengan mantan suaminya serta Rita. Ayo kakak, kita pulang saja. Untuk apa lama-lama di sini? Ucap Aris, adikku. Setelah resmi bercerai dengan Joko, Rati banyak mengurung dirinya. Ia keluar kamar hanya untuk kamar mandi. Setelah itu, ia akan kembali masuk ke kamarnya. Bukan karena perceraiannya yang membuat Rati terpuruk, tapi ia belum siap jika harus kehilangan putrinya. Alena, mamah kangen nak. Gumam Rati, kedua matanya tidak pernah kering. Kenapa kamu tega Mas memisahkan aku dengan Alena? Selama ini kamu terus menyakitiku dengan pengkhianatanmu. Tapi aku tetap sabar, Karen, demi putri. Tapi kali ini kesabaranku sudah habis. Alena milikku, aku harus mengambilnya. Batin Rati seraya bergegas bangkit. Ratimu sudah mengganti bajunya. Kakak mau kemana? Ucap Aris yang tidak sengaja berpapasan dengan Rati. Tapi Rati tidak menyahutnya. Rati langsung mengeluarkan motornya dan langsung tancap gas. Aris, mau kemana kakakmu? Ucap Buk Rima yang baru saja pulang dari kebun. Aku juga tidak tahu, Bu, sahut Aris. Sedangkan Rati yang menuju rumah Joko yang ada di kota. Dari desanya memang cukup jauh, sekitar 5 jam. Tapi tidak menyurutkan niat Rati. Ia pun terus mengemudikan motornya tanpa henti. Rasa lelah tidak ia hiraukan sama sekali. Sesekali ia melirik jam yang ada di pergelangan tangan sebelah kirinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Rati tahu akan melintasi hutan yang terkenal begal dan banyak cerita selain begal pun. Tidak sedikit yang pernah melihat makhluk tak kasat mata di hutan itu. Lagi-lagi Rati tidak memperdulikan itu. Rasa rindu kepada putrinya mengalahkan segalanya. Alena, tunggu mamah nak. Mamah tahu kamu juga pasti rindukan sama mamah nak, batin Rati. Hujan mulai turun membasahi kaca helmnya. Samar-samar ia mendengar suara azan maghrib. Rati pun menepi di sebuah masjid yang ada di pinggir jalan. Lenia yang baru pulang kerja dari kota langsung mencari kakaknya. Loh, kakak mana, Bu? Tadi sekitar jam 4 sore kakakmu keluar, tapi kami tidak tahu dia mau kemana. Sampai sekarang belum juga pulang, ucap Buk Rima, wajahnya terlihat jelas ia panik. Ya Allah, kenapa kalian tidak melarangnya? Kan tahu kakak sedang ada masalah, ucap Renia. Sedangkan Rati ia kembali melanjutkan perjalanannya. Walaupun hujan sudah mulai turun, tapi ia ingat di bawah jok motornya ada mantel. Rati terus mengemudikan motornya, walaupun hujan semakin deras. Neng, sudah malam, singgah dulu di sini, teriak pemilik warung yang ada di sisi jalan. Rati mendengarnya, tapi ia tidak menghiraukannya.
Di dalam pikirannya, bagaimana caranya agar ia cepat sampai ke kota untuk menemui Alena. Kini, Rati tidak lama lagi akan melintasi jalan yang konon tempat itu menyeramkan. Ya, bagaimana tidak menyeramkan? Jalan lintas itu ada kaki gunung. Sebelah kiri adalah tebing yang menjulang tinggi. Sedangkan sebelah kanan adalah jurang. Tidak sedikit kendaraan yang remblong akan terjun bebas. Dan sudah dipastikan semua penumpang akan tinggal nama saja. Karena selain jalan sempit dan licin, jalan itu juga berkelok cukup tajam. Salah sedikit ya sudah dipastikan akan terpelosok. Jalan itu juga dijadikan tempat paling sempurna untuk para bekal. Jika Bernai melawan maka tidak segan-segan Bagel itu akan melemparkan korbannya ke jurang itu dan mengambil kendaraannya. Jika sudah jam 9 malam ke atas tidak ada pengendara roda 2 yang berani melintasi jalan itu. Jangankan motor mobil pun jika seorang diri tidak ada yang berani melintasi jalan itu. Tapi tidak dengan Rati. Ia nekat melintasi jalan itu seorang diri. Kini ia akan melintasi jalan itu. Rati sempat melihat kanan kiri. Setelah itu ia menarik gas. Ingin rasanya Rati lebih cepat mengemudikan motornya. Tapi terkendala dengan jalan yang berkolok. Rati terus memacu kendaraannya. Tapi tiba-tiba saja ada 4 orang pria yang tiba-tiba menghadang dirinya dan langsung mencekal motornya. Nona manis, mau kemana kamu? Berani sekali melintasi jalan ini. Apa kamu tidak tahu jika jalan ini banyak begalnya? Ucap salah satu pria itu. Jika kalian mau ambil motorku, ambillah. Dan jika kalian mau ambil barang yang kubawa, ambillah. Tapi tolong biarkan aku bebas. Aku ingin bertemu anakku. Ucap Rati seraya menyerahkan tas selempangnya yang isinya hanya ponsel dan juga dompet yang isinya tidak seberapa. Tapi kami tidak mau barang, mau nona. Kami ingin tubuhmu, ucap pria yang ada di hadapan Rati seraya mencengkram leher Rati. Bukankah kalian begal? Bukankah begal di sini tidak akan menyakiti jika semua barang kami serahkan? Ucap Rati. Tapi kami bukan bekal, kami sengaja menunggumu di sini. Ucap pria itu seraya menyeret tubuh Rati ke dalam semak. Lepaskan aku, teriak Rati berusaha melepaskan diri. Di dalam kegelapan dan masih diguyur hujan yang hanya tinggal gerimis, tubuh Rati diseret oleh kedua pria itu, dan yang tiganya mengikuti. Lepas, akan mau apa kalian? Teriak Rati. Sekuat apa kamu teriak, tidak akan ada yang mendengarnya, hahaha. Ucap pria itu seraya melemparkan tubuh Rati ke semak. Ayo bos, cepat eksekusi, aku sudah tidak tahan lagi. Ucap salah satu pria itu. Brak baju Rati disobek dengan pakasa. Tubuh putih dan mulus Rati pun langsung terpampang dengan sempurna. Membuat mata kelima orang itu pun langsung melotot. Dan tersenyum mesum. Senternya terus arahkan ke tubuhnya. Aku ingin menikmati tubuh wanita ini sebelum kita bunuh. Ucap salah satu pria yang menyobek baju Rati. Jadi kalian ingin membunuhku, kalian sudah merencanakannya. Apa kalian suruhan? Ucap Rati seraya menatap wajah kelima pria itu. Iya, tentu saja kami suruhan. Dan kami dibayar mahal. Selain dibayar mahal, kami juga diperbolehkan menikmati tubuhmu. Ucap pria itu seraya melucu celana Rati. Kini tubuh Rati sudah tidak mengenakan salai benang pun. Kelima pria itu pun mulai membuka ikat pinggangnya masih. Dan tubuh Sarah pun nodai secara bergilir. Sarah hanya bisa pasrah mendapati pria itu secara beringas merudalnya. Walaupun sudah turun mesin, rasanya masih legit. Ucap pria itu yang baru saja beranjak dari atas tubuh Rati. Sumpahku Rati Utari, aku akan meneror dan balas dendam. Aku akan mengutuk desa ini. Sampai dalang yang punya rencana ini aku temukan. Ucap Rati. Krus, tiba-tiba saja golok menusuk jantung Rati. Darah segar mengucur deras dari jantung Rati. Tidak hanya itu saja, leher Rati pun ditebas dan hampir tertutup. Tidak sampai di situ saja, tubuh Rati digantung dengan keadaan tanpa salai benang pun. Setelah itu, kelima pria itu pergi begitu saja tanpa bersalah, meninggalkan Rati dalam keadaan tergantung darah segar masih mengucur dari bagian leher Rati. Sedangkan di rumah Rati, Bu Kelima merasa hatinya sangat tidak enak. Ia terus memikirkan puri sulungnya itu. Renia, kenapa kakakmu belum pulang juga? Aris yang baru pulang habis mencari kakaknya buru-buru masuk. Bagaimana Aris, apakah kakakmu ditemukan? Ucap Bu Kelima. Tidak ibu, aku sudah mencarinya ke sana kemari, tapi tidak ditemukan juga. Ada yang melihat Kak Rati jalan menuju kota. Tapi bukankah arah ke kota itu akan melewati Kelok Tengkorak? Ucap Renia. Iya kakak, dan tempat itu rawan begal. Ucap Aris. Mudah-mudahan kakak nggak ke sana. Ya Allah, lindungi Kak Rati, ucap Renia.
Tapi tiba-tiba saja, Aris seperti melihat bayangan putih yang masuk ke kamar Rati. Ada apa, Aris? Tanya Renia. Kok aku seperti melihat ada bayangan masuk ke kamar kakak? Apa mungkin kakak sudah pulang dan masuk lewat pintu dapur? Ucap Aris seraya berjalan menuju kamar Rati. Bu Rima dan Renia pun mengikuti langkah Aris menuju kamar Rati. Tok, tok, tok. Kakak itukah kamu? Kakak sudah pulang. Ucap Aris seraya mengetuk pintu kamar Rati. Tapi tidak ada jawaban juga dari dalam kamar Rati. Karena penasaran, Aris pun membuka pintu kamar Rati yang memang tidak ditutup dengan rapat. Kamar Rati masih gelap gulita, tapi jendela kamarnya masih terbuka. Loh, kok jendelanya masih terbuka sih? Ucap Bu Rima seraya masuk ke kamar Rati dan menyalakan lampu kamar Rati. Loh, itu kakak. Ucap Renia saat melihat Rati yang sedang tidur dengan posisi membelakangi mereka. Iya, ini kakak. Berarti benar yang kulihat tadi itu kakak. Tapi motor kakak di mana? Kok aku nggak dengar suara motor? Ucap Aris seraya keluar dari kamar Rati dan menuju teras rumah. Sedangkan Bu Rima, setelah menutup jendela kamar Rati, ia menyelimuti Rati. Setelah itu, ia keluar dan kembali mematikan lampu kamar Rati tanpa berpikir buruk. Bu Rima pikir itu adalah Rati yang sesungguhnya. Ayo Renia, biarkan kakakmu istirahat. Ucap Bu Rima saat melihat Renia hanya mematung di ambang pintu kamar Rati. Bu Rima sedikit lega, putri sulungnya telah kembali. Bagaimana ada motor kakakmu, Aris? Tanya Bu Rima. Ada buk itu di samping rumah, ditutupi pakai karung. Ucap Aris seraya duduk kembali di samping ibunya. Sedangkan Renia ia hanya diam saja. Kakak kenapa kok bengong saja? Ucap Aris. Enggak apa-apa, aku lelah, aku tidur duluan ya Bu. Ucap Renia. Baiklah. Ya sudah, kamu tidurlah, pasti capek. Ucap Bu Rima. Sedangkan Bu Rima dan Aris masih duduk di ruang tamu. Tumben malam ini sunyi sekali ya Bu. Wajarlah, sudah sunyi, lihat sudah jaman berapa. Ucap Bu Rima. Sudah jam 12, aku pikir masih jam 7. Ucap Aris. Ya sudah ibu istirahat, sudah malam. Besok kan mau ledang. Aku juga sudah mengantuk. Ucap Aris. Hari-hari Bu Rima memang bekerja di ladang miliknya. Sedangkan Aris ia memiliki kios di pasar. Ia menjual sayur mayur hasil dari kebun ibunya. Sedangkan suami Ibu Rima sudah lama meninggal. Maka dari itu mereka gotong royong mencari nafkah. Renia ia kerja di kota sebagai penjaga toko pakaian. Dulu juga Rati kerja di kota sebelum menikah dengan Joko. Awalnya ia tidak mau menikah muda. Tapi ia pikir jika ia menerima pinangan dari Joko akan mengurangi beban keluarganya.